Sekelas menteri, seseorang yang revolusioner dan datang dari kaum minoritas sulit diterima keberadaannya di posisi strategis bangsa apapun, katakanlah, posisi pembantu presiden di kabinet atau menteri. Hal ini masih terjadi karena saat ini bangsa Indonesia sedang menuju pendewasaan, orang Indonesia hingga kini belum cukup dewasa menerima perbedaan. Sebagian orang terutama yang paling gaduh kebanyakan adalah orang-orang yang belum dewasa karena masih hidup tergantung. Jadi, orang-orang minoritas mereka teriaki walaupun si minoritas ini memang capable. Alkisah, saya punya kenalan baru, lah keturunan Cina. Ayahnya adalah perantau dari Provinsi Fujian. Teman saya sendiri, lahir di Jawa Tengah. Lah berbahasa Jawa ala Pekalongan, lah tinggal sampai SMA di kampungnya. Lah sempat ditolak masuk ITB karena surat kewarganegaraannya belum keluar. Sejak perkenalan pertama kali yang berkesan, kami sudah beberapa kali bertemu. Saya dikenalkan ke beliau oleh beberapa teman-teman saya yang lain, orang-orang yang sangat dekat dengan istana atau Presiden Jokowi. Teman-teman saya ini bilang pemikiran dan pengalaman beliau sangat out of the box. Sudah 2 kali beliau diajak bertemu Presiden. Tetapi, beliau selalu menolaknya. Menurut beberapa rekan saya yang akhirnya memperkenalkan saya pada beliau, dia ini pantas jadi menteri. Pemikirannya lebih revolusioner dari Kwik Kian Gi, menteri zaman Megawati dulu. Networknya lebih luas, padahal usianya baru awal 50 tahunan. Di dunia keuangan dunia, namanya dikenal, di sisi pengusaha papan atas, namanya dipandang. Bahkan, sewaktu Google listing, atau go public, dia termasuk pemegang saham awal. Dalam beberapa kali diskusi dia menyesali langkahnya, melepas saham Google terlalu cepat. Jika ia masuk di Otoritas Jasa Keuangan, OJK, saya yakin ia bisa memutar keadaan. OJK sekarang ibarat dinosaurus yang lamban dan menghadapi ancaman kepunahan. Implementasi ide-idenya di OJK saya yakin bisa membuat pasar uang dan modal naik 20 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Bukan cuma itu, idenya di dunia penjaminan proyek atau asuransi bisnis bisa membuat dunia keuangan dan pembiayaan naik 10 kali lipat perputarannya. Saya sudah mendengar paparannya sangat simpel dan aplikatif. Bahkan, teks amnesti yang dulu ramai didengungkan, menurutnya merupakan langkah yang tidak perlu, kalau sekadar ingin 2.000 triliun rupiah masuk ke Indonesia dalam 1 tahun. Dia punya terobosannya, idenya hebat, revolusioner, dan bisa ia ceritakan dalam waktu kurang dari 3 menit. 3 menit yang padat dan efektif karena kita semua yang mendengar akan langsung paham. Setiap mendengar dan berdiskusi dengannya, saya juga percaya ia seharusnya menjadi menteri. Knowledge dan kemauannya berusaha selevel menteri. Namun, ketika wacana ini dilempar padanya, ia selalu menjawab, bangsa Indonesia itu, hater Cinanya berisik. Saat ini, masih banyak yang fobia Cina. Dia berkata lagi, orang Cina memang banyak yang memegang jalur ekonomi di Indonesia. Tetapi, sebenarnya, di dunia tidak semua orang Cina keturunan yang ambil peranan, hanya 10 hingga 20% dari populasi Cina. Tidak semua orang Cina sukses. Yang pasti, semua orang keturunan Cina, kerjanya 2-3 kali lipat lebih keras dari pribumi. Lah melanjutkan lagi, Cina keturunan ini sudah tinggal generasi bergenerasi di Indonesia. Banyak yang lebih dari 200 tahun sudah keluarganya hidup di Indonesia, banyak pula di antara mereka yang masih miskin. Ini benar, saya sendiri tahu, bisnis Cina ada yang culas dan licik, ada di antara mereka yang menuhankan uang, ada yang membeli pejabat, membeli penguasa, juga membeli tentara dan polisi. Semua dilakukan demi proteksi dan kelangsungan bisnis mereka. Ada yang jadi penyelundup, mulai dari alat elektronik, barang tak bernilai, sehingga barang haram, bubuk putih. Masuk ke Indonesia lewat orang-orang yang didominasi Cina, keturunan. Harus diakui mereka akan selalu di-backup. Ada yang melindungi. Siapa yang melindungi mereka? Siapa saja yang mereka beli? Kita tak perlu heran sebab ini adalah rahasia umum. Mereka-mereka inilah yang membuat Cina keturunan lainnya ketar-ketir. Hidup orang-orang keturunan lainnya jadi tidak tenang. Padahal, Cina kebanyakan, rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI-nya mungkin lebih besar dari Habib Rizik. Padahal, mereka dan Habib Rizik sesama keturunan warga asing. Namun, orang Cina lah yang sering dapat hujatan, kalau diadu kemerah putihannya, orang-orang keturunan Cina ini versus FPI beserta Habib Rizik. Saya yakin yang saya sebut pertama lebih nasionalis. Lah melanjutkan, trauma serangan 1998 terhadap Cina adalah sebuah tindakan pelanggaran HAM yang lebih parah dari PKI. PKI diserang oleh rakyat.
NU, dan banyak kelompok lainnya karena PKI bergerak lebih dulu. PKI lebih dahulu membakar Quran dan mengotori masjid. Setelah itu, baru terjadi pembalasan dari rakyat. Ini berbeda dengan peristiwa 1998, orang Cina dibakar. Salah apa mereka? Karena punya untung dari berdagang, terus orang Cina dibakar, begitu? Apakah orang Cina menuntut? Tidak, kami memaafkan dan melupakan, itulah yang ada dalam hati kebanyakan Cina keturunan. Jelasnya, kata-kata hater atas nama agama lebih banyak menimbulkan kerusakan bagi kami para turunan Cina. Padahal, kami tidak paham apa salah kami, apa karena dicap kafir kami jadi sama dengan anjing, tanyanya mengusik saya. Saya terdiam, lah berkata lagi, saat ini, sebenarnya kami para Cina keturunan memiliki ketakutan, lah, kalau saya masuk jajaran kabinet, kasihan Pak Jokowi. Tawaran beliau pasti saya tolak, lah akan dihujat, Pak Jokowi pasti dicap antek Cina, Tiongkok, bahkan PKI. Jadi, ide saya silakan diambil, saya silakan dijalankan, saya berikan ide ini dengan rela, saya. Tidak perlu nama, saya hanya ingin hidup tenang begitu pula semua Cina keturunan. Kami tidak ingin hidup dianjing-anjingkan oleh para habib berdoa di masjid atau orang-orang yang berteriak-teriak di jalan-jalan itu, katanya. Makanya, daripada bermasalah dengan opini masyarakat, sebaiknya saya tetap ada di belakang. Saya mengangguk, lah benar. Tetapi, buat saya, ia memiliki kapasitas yang tersia-sia jika tetap berada di belakang panggung. Apalagi, ia punya banyak terobosan di bidang ekonomi. Saya tercenung sebentar, muncul pertanyaan di benak saya. Saya membuka mulut dan memberanikan diri bertanya, ide apa yang Anda miliki untuk pemerintah saat ini agar pertumbuhan ekonomi cepat dan kemakmuran tercapai dengan growth lebih dari 7% sebenarnya? Saya iseng. Saya tahu ia punya kemampuan lebih dari sekadar menjawab pertanyaan saya itu. Saya hanya ingin menguji, apakah ia punya pemikiran yang revolusioner di sini? Saya ingin mendengar langsung. Begini Mas, katanya sambil duduk bersandar. Posisi duduknya santai seperti sedang berada di pantai. Kedua tangannya ia posisikan di belakang kepala. Kakinya ia selonjorkan. Kita fokus pada 20% hal yang memberikan 80% pertumbuhan. Jangan dulu fokus ke SDM yang harus dicarikan lapangan kerja atau harus mendapatkan transfer teknologi. Pokoknya, kata harus diabaikan dulu. Fokus jangka pendek adalah growth naik. Itu dulu, lihat kekuatan Indonesia. Saat ini, kita ada di wilayah tropis yang diberkahi banyak gunung berapi. Alias, Tuhan memberikan karunia air dan lahan subur, maka, perkebunan bisa menjadi target utama jangka pendek. Tanam-tanaman berperan dalam jangka pendek, misalnya jagung, tebu, dan singkong. Tujuannya satu, Indonesia jadi raja ethanol. Kawasan di wilayah Sulawesi dan Papua adalah wilayah yang cocok untuk kita tanami khususnya tebu. Ayo gerak sekarang. Jika tahun ini kita mulai membangun, tahun depan kita sudah bisa panen. Tahun 2019, Indonesia sudah jadi raja gula. Dalam 5 tahun kemudian, kita bisa menguasai ethanol. Ini bisa menjadi energi alternatif terbarukan yang menggantikan pengganti BBM. Langkah ini sudah dilakukan Brazil. Penjelasannya ternyata mudah, lah mengatakannya dengan ringan. Kuncinya ada pada pemanfaatan kekuatan sumber daya alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Lalu, grup besar penghasil sawit harus mengolah oleochemicalnya di Indonesia. Mereka tidak boleh lagi membawa pengolahannya ke luar negeri. Kapasitas produksi sawit saat ini adalah 37 juta ton, harga $700 Amerika yang berlaku saat ini bisa ditingkatkan menjadi sekitar $1.200 Amerika setelah berbentuk bisnis turunan. Dengan jumlah yang sama, revenue minyak sawit yang tadinya senilai 350 triliun per tahun, dalam 2 tahun akan naik menjadi 550 triliun karena bisnis hilirisasi oleochemical. Artinya, revenue dan growth naik 60%, pertumbuhan Indonesia langsung jadi 7%. Stabil, ia menjelaskan pada saya yang terdiam, ini hasil hanya dari menggerakkan sawit dan perkebunan, kita hanya memanfaatkan alam subur dengan debu vulkanik plus hujan tropis khatulistiwa yang hanya ada di Indonesia. Jujur, ini berkah tak terhingga dari Tuhan. Grup besar Sinarmas, Bakri, dan perkebunan Astra harus membangun oleochemical plant. Mereka wajib menjual oleochemical ini ke BUMN. Sebagai demo atau domestic market obligation, dengan begini, kita jadi pengendali ethanol, oleochemical, gula, sawit, dan banyak lagi tanaman industri lain.
Kita berdaulat dan mengendalikan. Itu penting buat bargaining power antar negara di kemudian hari, ucapnya menutup penjelasan. Saya sudah melamun terbang ke alam lain, semua seperti dongeng. Mendengar dongeng ini, saya hanya bisa berkata dalam hati, semoga orang Indonesia hingga kini belum cukup dewasa menerima perbedaan. Sebagian orang, terutama yang paling gaduh kebanyakan, adalah orang-orang yang belum dewasa karena masih hidup tergantung